Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 35 ayat 1 sampai 12. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberi derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman itu sama dengan kurban penghapus dosa. Janganlah tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur dan takkan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan dan buah bungaran di tanganmu, janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang dan dengan suka hati, sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada Yang Maha Tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu, itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu, sebab Tuhan pasti membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak akan Ia terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya,
pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah meninggalkan untuk mendapatkan. Keputusan untuk meninggalkan seseorang, pekerjaan, tempat atau keluarga kita selalu perlu dipertimbangkan masak-masak konsekuensinya atau akibatnya. Selain itu, kehilangan sesuatu atau seseorang tentu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yesus melalui Injil hari ini meminta setiap pengikutnya agar berani meninggalkan keluarga untuk mengikuti Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, dan seterusnya. Orang itu pada masa ini akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Menurut Yesus, tindakan meninggalkan itu punya makna tersendiri, yaitu yang pertama, tidak bermaksud melepas keluarga secara terus-menerus dan tak akan peduli lagi, namun hanya diingatkan agar jangan sampai melekat berlebihan dan terkungkung sehingga tugas perutusan kita terganggu atau tidak maksimal. Kedua, kemuridan itu bukan paksaan, tetapi sebuah panggilan yang harus dijalani dengan tulus hati. Selanjutnya, penegasan tentang upah mengikuti Yesus adalah kritikan bagi Petrus yang menuntut penghargaan ketika ia telah meninggalkan segala-galanya mengikuti Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Kita telah berjanji untuk memilih dan mengikuti Yesus. Bahkan melalui pembaptisan, kita telah resmi menjadi murid-Nya dan memikul tanggung jawab kemuridan. Menjadi murid Yesus tentu tidak mudah. Mereka yang mengikuti Yesus akan disertai dengan penganiayaan, namun ada janji yang suci, yaitu menerima hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita yang telah jatuh cinta menjadi murid Yesus, agar tetap setia dan tangguh, karena kita yakin bahwa kesetiaan dan perjuangan yang terus kita upayakan tidak akan sia-sia, melainkan berbuah baik bagi sesama, menyebarluaskan kerajaan cinta kasih-Nya dan rahmat kehidupan kekal bagi kita sendiri. Selain itu,
kita pun tertantang untuk hidup dalam kesejatian kita sebagai murid yang tulus dan percaya bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kita yang mempercayakan diri kita seutuhnya kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.